Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Kusnasari, NPM 18060038 dari Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung, program studi PGSD semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses pembelajaran tematik. Tematik yang sudah dilakukan prestasi oleh kelompok 9 dan kelompok 13. Yang pertama yaitu karakteristik pembelajaran tematik yang pada jurnal Abdul Muda tahun 2014 bahwa karakteristik pembelajaran tematik ini yaitu dilakukan dengan menggunakan pendekatan saintifik. Jadi dengan pendekatan saintifik, dengan adanya ini berpusat pada siswa sebagai subjek belajar, kemudian dengan menggunakan pendekatan saintifik ini dapat memberikan sebuah pengalaman-pengalaman yang langsung dilakukan oleh siswa. Jadi dalam hal ini pula harus bersikap aktif. Kemudian selanjutnya dengan adanya pendekatan saintifik ini dapat memudahkan bersifat fleksibel. Jadi pendekatan saintifik ini bersifat fleksibel. Kemudian dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana langkah-langkahnya. Nah, menurut Prastowo dalam bukunya, langkah-langkah tersebut yang pertama yaitu guru harus mengacu pada sebuah pemersatuan sebuah mata pelajaran untuk menjadikan 1 tahun. Kemudian guru dapat melakukan analisis standar kompetensi kelulusan dan indikator. Kemudian selanjutnya yaitu membuat hubungan antara kemudian indikator, kemudian tema, kemudian jaringan KD indikator tersebut, kemudian menyusun sebuah silabus tematik, kemudian selanjutnya yaitu membuat sebuah RPP tematik. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu konsep pembelajaran tematik. Jadi konsep pembelajaran tematik ini menurut Andi Prastowo dalam bukunya bahwa konsep pembelajaran tematik ini dirancang berdasarkan sebuah tema tertentu. Jadi tema ini yang diajukan dari sebuah mata pelajaran. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu penilaian. Sebutkan arti penilaian autentik. Jadi menurut Prastowo dalam bukunya, penilaian autentik yaitu penelitian yang menekankan pada sebuah proses. Jadi dalam ini penilaian tersebut lebih menekankan proses daripada hasil. Jadi penilaian ini penilaian yang dilakukan dengan melakukan sebuah penilaian. Jika kemudian keterampilan, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya bagaimana peran pembelajaran tematik dalam komprehensif dan holistik. Menurut Andi Prasetyo dalam bukunya yaitu penilaian yang dilakukan melibatkan berbagai ranah seperti ranah pengetahuan, kemudian ranah keterampilan, dan ranah sikap. Kemudian dengan adanya pertanyaan selanjutnya, keunggulan pembelajaran tematik terpadu menjadi penurut dalam bukunya. Keunggulan pembelajaran tematik terpadu yaitu lebih memfokuskan diri kepada proses belajar terjadi. Dalam hal ini siswa dapat langsung dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian kedua, menghilangkan batas semua antara bagian kurikulum, merangsang sebuah penemuan dan penyelidikan mandiri dalam sebuah luar kelas. Kemudian pertanyaan selanjutnya unsur pembelajaran mikro. Yang pertama Andi Prastowo dalam bukunya tahun 19 unsur pembelajaran mikro yang pertama yaitu tujuan-tujuan atau kompetensi. Kemudian selanjutnya ada sebuah materi yang akan dipelajari oleh siswa tersebut, kemudian adanya sebuah metode, dan kemudian selanjutnya evaluasi. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu pembelajaran tematik yang seperti apa bukan oleh siswa SD. Menurut Andi Prasetyo dalam bukunya bahwa pembelajaran tematik yang cocok dilakukan oleh siswa yang pertama pembelajaran tematik yang merupakan sebuah aspek yang dinilai. Kemudian pembelajaran tematik tersebut yaitu pembelajaran tematik yang menilai sebuah kegiatan inti. Kemudian pembelajaran tematik itu menggunakan sebuah pendekatan. Nah, pembelajaran tematik tersebut pemanfaatnya sumber belajarnya dalam sebuah pembelajaran. Kemudian dalam sebuah pembelajaran tematik lebih menekankan suatu penilaian, proses dan hasil. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai perbedaan pembelajaran tematik, penilaian, portofolio, dan yang tertulis dalam buku Andi Prasetyo bahwa penilaian itu pembelajaran yaitu sebuah nilai dan atas kemampuan siswa
yang menunjukkan sebuah kemajuan siswa yang dihargai dengan hasil kerja dunia nyata. Jadi tersebut nilai atas suatu kemampuan siswa tersebut kemudian penilaian tertulis, bahwa penilaian tertulis yaitu penilaian untuk mengukur sebuah kemampuan. Kognitifnya yaitu contohnya penilaian tertulis itu memberikan sebuah soal seperti esai, kemudian pilihan ganda, kemudian isian singkat, kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu perbandingan kurikulum. Nah, pembelajaran yang akan dituntut yang ideal yang dipandang adaptif dan situasi misi perkembangannya. Jadi menurut Andi Prastowo dalam bukunya dalam konteks kurikulum 2013 bahwa kurikulum ini berfungsi sebagai sebuah perencanaan pembelajaran. Jadi sebuah perencanaan pelajaran atau RPP yang dapat dikembangkan oleh pemerintah dalam sebuah bentuk pedoman. Jadi dalam hal ini guru harus mampu meningkatkan sebuah kemampuan berkomunikasi, kemudian berpikir, kemudian kritis, kemudian mempertimbangkan segi moral. Nah, permasalahan kemudian kecerdasan situasi bakat. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu kriteria pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Menurut Andi Prastowo dalam bukunya yaitu kriteria menggunakan pendekatan ini yang pertama yaitu penjelasan guru atau respon siswa dan interaksi edukatif guru terbatas dari sebuah perasaan yang akan menentukan sebuah pemikiran subjektif dan penalaran yang menyimpang alur logis. Kemudian dengan adanya ini pembelajaran tematik tersebut dapat mendorong dan menginspirasi siswa berbicara secara kritis, analisis tepat, serta siswa tersebut dapat mengidentifikasi pembelajaran, kemudian dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dapat mengingatkan sebuah materi pembelajaran dalam kehidupan sehari. Jadi kriteria dengan menggunakan pendekatan saintifik ini agar siswa dapat mengaitkan kegiatan sehari-hari dalam sebuah pembelajaran tematik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.